Ya, teman-teman di jam 8.46 teman-teman ya. Mudah-mudahan masih keburu nih untuk ngebahas ya. Ada PTBA, teman-teman ada yang menanyakan PTBA katanya bagaimana. Baik, teman-teman PTBA ini berdasarkan TA. Kalau teman-teman lihat ya, MA10 itu masih menuju ke atas, perhatikan teman-teman ya. MA20 pun demikian ya, masih menuju ke atas. Tetapi dari isiannya, bandar lokal sudah mulai keluar. Di sini teman perhatikan ya, di sini juga merah. Terus si bandar Polen pun terus-terusan keluar. Ada kembali 2 hari masuk, tapi 4 hari keluar. Oh 3 hari lah. Sekarang 25 kan masih berjalan. Nah di 3 hari ini dia keluar. Perhatikan teman-teman dari bandar Polen terus-terusan keluar. Berdasarkan harga wajarnya untuk harga PR rasio di 1.900 2.000 lah. Apa aja 2.000? Sekarang udah 2.700. Artinya sudah kemahalan. Tetapi secara harga wajar berdasarkan PBB masih 3.000. Artinya masih mau mengajukan kenaikan secara PBB. Tetapi kalau teman-teman perhatikan dari laporan keuangan ya, teman-teman ya, pernah saya bahas juga kan, ini secara anual net income itu menurun ya, dari 6,1 ke angka 5,1 ya, itu penurunannya. Terus untuk revenue, perhatikan teman-teman ya. Memang secara revenue dia bagus teman-teman, tapi biasanya kalau fundamental baik, teman-teman ya, kalau fundamental baik, biasanya pola itu sudah akumulasi sejak lama. Minimal 3 bulan itu sudah ada akumulasi. Adapun kenaikan ini adalah karena ada pembelian ya dari teman-teman kita nih yang membeli daripada bandarnya. Jadi bandar mengizinkan untuk naikkan itu ketika si bandar itu memasang harga di sebelah kanan dan dimakan sama retail, teman-teman ya. Maka terjadilah kenaikan seperti ini. Nah, secara TA teman-teman perhatikan nanti di area 2.600. Apabila dia ada penurunan ke angka 2.600, teman-teman ya. Apabila ada penurunan nih, teman-teman ya. Cenderung ditahan di sini secara TA masih aman. Kenapa? Karena MA20 masih menuju ke atas. Tetapi apabila 2640-nya itu jebol, teman-teman di sini ada gap besar ya. Di sini ada gap besar, maka akan terjadi penurunan bisa ke level 2400 bahkan bisa menjemput ke tanggal 8 ya. Ini target tanggal 8 teman-teman yang belum ditutup dengan baik karena ini adalah candle bullish ya. Kalau saya bilang candle bullish itu kayak si malakama. Kenapa dia akan ada terjadi kenaikan tapi suatu saat dia akan kembali ke sini gitu kan. Nah, teman-teman, ini untuk tanda-tanda kenaikan kemarin sudah ditembus ya. Saya hapus dulu ya. Nah, tetapi dia meninggalkan jejak penurunan bisa di angka 2760 dengan meninggalkan gap up ya. Target saya pun ada di angka 2800 nih ya. Jadi secara fundamental 1900, secara PBP 3000, tapi saya menarikkan ke angka berapa? 3100. Bahkan saya ke atasnya pun ada teman-teman di sini. Di sini ada gap besar teman 3600 ya. Kalau teman perhatikan ini ada gap sini sangat besar. Nah, ini adalah gap ketika dividend trap, teman-teman. Ini belum terjemput dengan baik di 3.600. Nah, itu adalah target saya, teman-teman. Jadi, terserah teman-teman ya. Kalau teman-teman meyakini akan fundamentalnya, maka sekarang berdasarkan PR rasio masih posisi mahal, ya, sudah mahal. Tapi kalau teman-teman mengandalkan PBB, ini masih murah. Masih ada sekitar 2.700, angka 3.000, sekitar 300 poin lagi. Kalau dari saya, karena ada gap, teman-teman dipastikan saya ingin targetnya ke angka 3.600 untuk menutup gapnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, berikut adalah tanda-tanda kenaikannya di 2800 harus break area situ. Kalau dia break dan cenderung dia melawan, didorong lagi ke atas ke tanda-tanda kenaikan cenderung akan uptrend. Tetapi kalau dia ditahan di sini, teman-teman di angka 2800, berarti dia mau mengajukan penurunan ke level 2600. Teman-teman itu menurut yang saya lihat teman-teman ya, berdasarkan apa yang saya pelajari selama ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk PTBA seperti itu ya. Jadi saya pikir sih teman-teman terserah teman-teman yang mau percaya sama PBP berdasarkan rumus PBP ataupun berdasarkan rumus PR rasio ataupun ada lagi rumus yang lain, teman-teman silahkan. Saya memberikan kebahasan kepada teman-teman, tapi kenyataannya adalah bahwa sekarang dalam posisi uptrend walaupun pembuangan ada dari barang lokal ataupun foreign teman-teman. Nah teman-teman, ketika dia sudah mulai menutup gap di sini teman-teman, nah ya kalau dia terjadi ke bawah teman-teman, kalau dia ke bawah nih ya, maka dipastikan dia akan dolar kembali bisa menjemput area PR di angka tengah 8 teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman untuk PTBA ya. Kalau dia
Nah, teman-teman kalau dilihat dari pundacat, teman-teman ya, ini pundacatnya selama 10 tahun ya. Perhatikan dia 3.000 itu adalah area tengahnya. Jadi sebenarnya masih posisi di harga wajar berdasarkan pundacat ya ini ya. Kalau di angka 3.000 itu masih posisi standarnya lah, belum terlalu mahal. Tapi kalau teman-teman sudah lewat dari 3.000 ya itu posisinya sudah mahal. Makanya ini sudah 2 kali menembus harga tengah tapi dikembalikan lagi ke bawah ke supportnya gitu ya. Kemudian sudah nyampe support di angka 2.280 ya. Mungkin targetnya nanti ke angka 3.000-an teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman perhatikan untuk harga wajarnya ada yang di harga wajar di 3.000 berdasarkan rumus PBP. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman mungkin teman-teman melihat yang saya lihat seperti ini, mungkin teman-teman punya pendapat lain silahkan aja teman-teman ya. Oke, untuk PTBA seperti itu ya. Ada lanjut, ada SIDO. Kita lihat SIDO. Nah, SIDO posisi sudah bagus teman-teman ya. MA10 sudah di bawah candle. Tanda penurunan sudah dilewati. Tanda kenaikan sudah dilewati dengan baik untuk tanggal 8-nya. Cuman dia masih terjebak di 575. Kenapa dia tidak sanggup 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Mudah-mudahan yang keempat kalinya bisa teman-teman tembus sedikit aja dengan kepala merah ataupun dengan candle hijau lebih bagus lagi ya. Cenderung dia akan melalui uptrendnya kembali bisa menuju ke angka 619 ya. Di sini ada tanda kenaikannya aja. Targetnya di angka 619. Jadi ini harus ada uji coba di sini dulu teman-teman ya. Nah, kalau di sini sudah break teman-teman ya, cenderung dia ditahan di sini dengan candle hijau ataupun merah cenderung akan membaik. Kenapa? MA10 sudah makin menuju ke atas. Dan perhatikan dari isian bandar forennya sudah ngambil ya. Bandar foren sudah ngambil, smart money sudah ada, bandar lokal juga sudah ngambil. Secara teori harusnya bandar lokal ngambil, bandar foreign ngambil, smart money ada, harusnya di up karena mereka sudah bisa bertarung di sini. Ya, itu dari saya untuk SIDO. Untuk SIDO itu harga wajarnya 700-an, teman-teman di angka 700. Mudah-mudahan sampai 700, 747 sama 738. Nah, saya target utamanya di angka 730-an. Berarti saya beradakan rumus PBP, teman-teman ya di sini ya. Ini target yang saya targetkan. Ini target terdekatnya ada di angka 622 ya, teman-teman. Oke, teman-teman mungkin seperti itu ya. Kalau SIDO masih bagus teman-teman ya, untuk ICL sudah mulai bagus. Mungkin teman-teman nanti penurunan teman-teman kalau level sini hati-hati ya. Nah, ini ada gap sih teman-teman. Hati-hati cuma di sini satu nih. Di angka 549. Mudah-mudahan bisa target masa depannya. Udah bikin step ya, step 2. Oke, teman-teman, mungkin sekian dan terima kasih untuk PTBA dan SIDO teman-teman ya. Selamat bertanding teman-teman di hari Jumat ini ya. Sekian dan terima kasih. Ciao.